Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih merupakan peristiwa paling bersejarah bagi umat Islam. Penaklukan Konstantinopel dimulai pada 6 April 1453 Masehi. Pasukan Utsmani di bawah pimpinan Al-Fatih berjumlah kurang lebih 150.000 pasukan dengan senjata-senjata raksasa, seperti meriam basilika yang dibuat dengan teknologi terbaru pada masa itu. Terkait penaklukan Konstantinopel oleh kaum muslimin, diriwayatkan dalam hadis. Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasul, mana yang lebih dahulu jatuh ke tangan kaum muslimin, Konstantinopel atau Romawi?" Nabi menjawab, "Kota Heraklius, Konstantinopel." Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Istanbul pasti akan ditaklukkan. Sang penakluk adalah komandan terbaik, pasukannya adalah prajurit yang terbaik." Pemimpin dari pasukan itu Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Mehmed lahir pada 30 Maret 1432 di Edirne, ibu kota Utsmaniyah kala itu. Dia merupakan anak dari Sultan Murad II dan Huma Hatun. Saat Mehmed berusia 11 tahun, dia dikirim untuk memerintah Amasya, sesuai tradisi Utsmani untuk mengutus para sahzadeh, pangeran, yang sudah cukup umur untuk memerintah di suatu wilayah sebagai bekal bila naik tahta kelak. Murad juga mengirimkan banyak guru untuk mendidik putranya. Di antaranya adalah Molla Ghurani dan Syekh Muhammad Syamsuddin bin Hamzah. Setelah mengadakan perjanjian damai dengan Kadipaten Karaman di Anatolia pada tahun 1444, Murad yang sebenarnya lebih tertarik dalam masalah agama dan seni daripada politik turun tahta dan menyerahkan kepemimpinan negara kepada Mehmed, yang saat itu masih 12 tahun. Pada periode pertama masa kekuasaan Mehmed, pihak Utsmani diserang oleh kerajaan Hongaria yang dipimpin János Hunyadi. Penyerangan ini melanggar gencatan senjata yang tertuang dalam Perjanjian Szeged 1444. Dalam keadaan seperti ini, Mehmed meminta ayahnya untuk kembali naik tahta, tetapi Murad menolak. Mehmed lalu menulis surat, "Bila ayah adalah sultan, datanglah dan pimpinlah pasukan ayah. Bila aku adalah sultan, aku memerintahkan ayah untuk datang dan memimpin pasukanku." Murad kemudian datang dan memimpin pasukan, mengalahkan pasukan gabungan Hongaria-Polandia dan Wallachia yang dipimpin oleh Władysław III Raja Hongaria dan Polandia, János Hunyadi, komandan pasukan gabungan Kristen, dan Mircea II, Voivode, adipati atau pangeran, Wallachia dalam pertempuran Varna, 1444. Murad kemudian didesak untuk kembali naik tahta oleh Kandarli Halil Pasha yang tidak senang dengan kuatnya pengaruh Syekh Syamsuddin pada masa kekuasaan Mehmed. Sultan Murad lalu kembali naik tahta dan berkuasa hingga wafatnya pada tahun 1451. Setelah wafatnya Sultan Murad, Mehmed kembali naik tahta dan dinobatkan di Edirne pada usia 19 tahun. Saat Mehmed kembali naik tahta pada 1451, dia memusatkan perhatiannya untuk memperkuat Angkatan Laut Utsmani untuk persiapan penaklukan Konstantinopel. Tidak mudah untuk dapat menaklukkan Konstantinopel. Bahkan upaya penaklukan sudah dilakukan sejak tahun 44 Hijriah pada masa Muawiyah bin Abu Sofyan. Konstantinopel memiliki benteng pertahanan yang sangat kuat sampai 3 lapis, sehingga saat itu hampir tidak mungkin ditembus. Pada tahun 1453, Mehmed memulai pengepungan Konstantinopel dengan pasukan berjumlah kurang lebih 150.000 orang, kereta api artileri, dan 320 kapal. Kota ini dikelilingi oleh laut dan darat. Armada ditempatkan di pintu Bosporus dari pantai ke pantai dalam bentuk bulan sabit, untuk menghadang bantuan untuk Konstantinopel dari laut. Pada awal April, upaya penaklukan Konstantinopel dimulai. Awalnya, tembok kota dapat menahan pasukan Utsmani, meskipun Sultan Mehmed telah menggunakan meriam yang dibuat oleh Orban, insinyur dari Transilvania. Pasukan artileri Al-Fatih gagal menusuk dari sayap barat lantaran dihadang 2 lapis benteng kukuh setinggi 10 meter. Mencoba mendobrak dari selatan Laut Marmara, pasukan laut Al-Fatih terganjal militansi tentara laut Genoa pimpinan Giustiniani. Setelah pertempuran demi pertempuran yang tersebut, Al-Fatih menyadari titik lemah Konstantinopel adalah sisi timur yakni Selat Sempit Golden Horn.
Selat ini dibentang rantai besar dan dijaga 28 kapal, menyulitkan armada kecil sekalipun untuk melewatinya. Dalam pengepungan ini, pihak Romawi Timur sempat meminta bantuan dari Barat. Tetapi Paus memberikan persyaratan agar Gereja Ortodoks Timur bersedia bergabung di dalam kewenangan kepausan di Roma. Seperti yang kita ketahui ketika Kekaisaran Roma menguasai dunia, pada masa Kekaisaran Kaisar Konstantin, penguasa tunggal 324–337, ia membentuk ibu kota lain bagi dunia Roma di kota Yunani tua, Bizantium, di sisi Eropa Bosporus. Kota ini segera berganti nama menjadi Konstantinopel, kota Konstantin. Sistem Diokletian tentang kerjasama para kaisar, dan pemindahan ibu kota dari Italia ke semenanjung Balkan oleh Konstantin menimbulkan pemisahan Barat dan Timur. Kekaisaran Roma cenderung terbagi menjadi dua kekaisaran, dan setelah kematian Konstantin, kedua kekaisaran ini tidak pernah bisa dipersatukan. Mereka sekarang memiliki sejarah dan agama yang berbeda. Konstantinopel menolak untuk menerima persyaratan dari Paus. Warga dan pemuka agama Ortodoks mengabaikannya, karena kebencian mereka pada kewenangan Roma dan ritus liturgi Latin dalam Katolik, juga lantaran perbuatan umat Katolik pada masa pendudukan mereka atas Konstantinopel, saat Perang Salib keempat. Beberapa pasukan Barat memang datang memberikan bantuan, tapi sebagian besar penguasa di Barat sibuk dengan urusan masing-masing, dan mengabaikan nasib Konstantinopel. Pada 22 April, Muhammad Al-Fatih menggusur kapal-kapalnya dari laut ke darat, demi menghindari rantai besar, menaiki bukit di sekitar koloni Genova di Galata, dan ke pantai utara Tanduk Emas. Sebanyak 70–80 kapal digotong ramai-ramai ke sisi selat, dalam waktu singkat pada malam hari. Sebuah ide yang tidak pernah terpikirkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bahkan dari pihak Konstantinopel pun tidak pernah mengira bahwa ide itu dapat dilakukan. Setelah pengepungan selama 54 hari dan sebuah ide brilian yang tak pernah terpikirkan, mulai terlihat cahaya kemenangan. Konstantinopel yang tidak memiliki banyak pasukan bantuan, sedangkan pasukan Muhammad Al-Fatih telah masuk ke jantung pertahanan-pertahanan Konstantinopel dan melakukan serangan penuh, membuat kemenangan kaum muslimin pasti terjadi. Pada 29 Mei 1453, Al-Fatih bersama pasukan Utsmani dapat menaklukkan Konstantinopel secara keseluruhan. Penaklukan itu mengakhiri Kekaisaran Bizantium yang berusia 1058 tahun. Hanefi Bostan, asisten profesor di Departemen Sejarah Universitas Marmara di Istanbul, menjuluki penaklukan tersebut sebagai salah satu pencapaian terbesar dan paling penting dalam sejarah Turki dan Islam. Jatuhnya Konstantinopel menjadi pintu gerbang bagi Kekhalifahan Utsmani untuk melebarkan sayap kekuasaannya ke Mediterania Timur hingga ke semenanjung Balkan. Peristiwa ini menjadi titik krusial bagi stabilitas politik Utsmani sebagai kekuatan adikuasa kala itu. Tanggal 29 Mei 1453 juga ditandai sebagai era berakhirnya abad pertengahan. Setelah mengambil alih kepemimpinan Konstantinopel, Mehmet mengubah Hagia Sophia, Dieja Hagia Sophia dalam bahasa Turki, yang semula adalah Basilika Ortodoks menjadi masjid. Mehmet juga segera memerintahkan pembangunan ulang kota, termasuk memperbaiki dinding, membangun benteng, dan membangun istana baru. Untuk mendorong kembali orang-orang Yunani dan Genova yang pergi dari Galata, Mehmet memerintahkan pengembalian rumah-rumah mereka, dan memberikan jaminan keamanan. Sebuah keputusan yang sangat bijak untuk membangun kembali kota Konstantinopel, bahkan membawa kembali orang-orang Yunani dan Genova ke Konstantinopel. Hal ini menunjukkan toleransi dari umat Islam, bahwa Islam adalah agama yang damai. Nama Konstantinopel kemudian diubah menjadi Istanbul yang berarti kota Islam.